Salam, salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya. Oke, sebelum saya memperkenalkan diri saya dan menyampaikan isi pidato pada hari ini, alangkah baiknya sama-sama kita ucapkan puji dan syukur atas kehadiran Tuhan Yang Maha Esa, karena pada kesempatan kali ini kita masih saja diberikan kesehatan untuk saling berinteraksi, berdiskusi, berkomunikasi, walaupun ya kita lihat kita terbentang oleh jarak dan dibatasi juga oleh media. Mungkin teman-teman yang berada di Zoom ini sudah mengenal saya, sudah tak asing lagi dengan wajah saya, tetapi saya yakin teman-teman di YouTube yang nanti bakal melihat channel saya, pasti belum ada yang mengenal saya kan? Baiklah, di sini saya akan perkenalkan nama saya. Nama saya Siti Nurhalijah Siregar. Saya merupakan mahasiswa dari Universitas Islam Negeri Sumatera Utara, Fakultas Ekonomi Bisnis Islam, Prodi Manajemen, dan alhamdulillah saat ini saya masih semester 6 dan saya berharap agar kiranya teman-teman mau mendoakan saya agar saya nanti lulus tepat waktu dan diharapkan juga tidak melebihi dari waktu yang telah disesuaikan di kampus untuk batas kita lulus kuliah. Oke, selanjutnya di sini saya akan menyampaikan isi dari pidato saya, yang mana tema pidato yang saya ambil yaitu adalah tentang apakah kita sudah bermanfaat untuk orang lain. Mungkin saya rasa di benak kalian langsung terpikir, oh saya udah banyak nih ngasih manfaat untuk orang lain. Tetapi saya yakin pasti terkadang ada juga rasa sifat untuk, ih nggak mau lah harus selalu dimanfaatkan orang lain. Kita selalu berbuat baik kepada orang lain, belum tentu orang lain berbuat baik kepada kita. Karena biasanya bermanfaat itu berarti kan kita selalu berbuat baik kepada orang lain. Jadi sebagaimana kita ketahui bahwasannya manusia itu adalah makhluk sosial yang apapun pergerakannya itu selalu saling berhubungan. Kita nggak bisa kita bilang kalau kita nggak butuh sama orang lain, kita pasti butuh sama orang lain. Contoh nih, saya nggak butuh teman-teman saya, tapi saya butuh sama keluarga saya. Atau sebaliknya, saya butuh keluarga saya, tapi saya nggak butuh teman-teman saya. Tapi di situ kata-kata keluarga dan juga teman-teman di situ ada namanya bahwasannya itu kita butuh dengan orang lain. Berarti orang lain itu yang dikatakan dengan makhluk sosial. Jadi dengan pembahasan kita saat ini yaitu tentang apakah kita sudah bermanfaat untuk orang lain. Jadi sebagaimana ya saya pernah dengar dengan sabda Rasulullah yang artinya itu adalah sebaik-baiknya manusia adalah yang paling bermanfaat bagi manusia lainnya gitu. Jadi menjadi manusia terbaik itu adalah ciri-ciri ideal gitu. Jadi kalau kita misalnya bermanfaat untuk orang lain itu berarti kita itu sudah menciptakan perbuatan baik yang bakal dikenang sama orang lain gitu. Nggak mesti harus perbuatannya itu yang harus yang besar, enggak juga. Contoh nih, saat ini kita zamannya ya, nggak ada orang sekarang yang nggak punya handphone. Semuanya pasti punya handphone, smartphone, yang mana itu digunakan untuk berkomunikasi, untuk saling memberikan informasi. Bisa aja dari handphone ini kita berbagi untuk bermanfaat untuk orang lain. Contohnya nih, saat ini pasti seperti saya masih menggunakan Facebook gitu. Jadi Facebook itu di teman-teman saya itu sering banyak, bahkan yang nggak saya kenal itu ngasih-ngasih informasi, yang mana terkadang itu saya simpan di drive HP saya, ataupun kadang saya bagikan kembali. Jadi kan itu tandanya kita tuh handphone itu digunakan untuk bisa bermanfaat untuk orang lain. Tapi di balik itu terkadang ada juga orang yang menggunakan handphone itu untuk suatu hal yang tidak baik. Terkadang dia mengirimkan konten-konten yang nggak baik gitu, yang terkadang kita sendiri jadi jengkel kan, berarti tidak menggunakan HP-nya dengan baik gitu. Dia tidak memanfaatkan HP-nya dengan baik, sehingga orang lain pun jadi berpikiran bahwa dia mensalahgunakan yang aturannya digunakan untuk yang baik, jadi digunakan untuk yang tidak baik. Jadi semakin kita bermanfaat untuk orang lain, maka kita itu akan semakin selalu berbuat baik gitu. Begitupun sebaliknya, jika kita membuat sesuatu yang tidak bermanfaat untuk orang lain, berarti kita itu akan menciptakan perbuatan yang tidak baik gitu.
sebagaimana di era kemajuan teknologi dan informasi gitu. Jadi semua orang itu bisa melakukan hal-hal yang bermanfaat itu ya cukup menggunakan handphone aja gitu. Karena kan handphone ini kan udah kayaknya udah suatu hal yang nggak boleh hilang lah dari kita. Karena kita bangun tidur dan kita cari itu pertama kali pasti handphone. Yang kita buka pasti pertama kali itu ada handphone. Kita yang cari handphone kita di mana gitu. Jadi saya harap ya dari handphone ini kita bisa berbuat banyak kemanfaatan. Jadi selain dari handphone, apa aja yang bisa kita buat bermanfaat untuk orang lain? Ya, misalnya contohnya adalah misalnya kita ingin mengatakan sesuatu atau ingin membuat perbuatan sesuatu yang bermanfaat untuk orang lain. Pasti ada yang kenal nggak sama Yusuf Hamka yang terkenal dengan kedermawanannya karena selalu memberikan manfaat untuk orang lain. Jadi di sini saya ingin bercerita sedikit ya tentang Yusuf Hamka. Saya sangat termotivasi dengan Bapak Yusuf Hamka. Dia dikenal sebagai Bapak Jalan Tol karena dia punya banyak sekali jalan tol dan kemudian dia itu terkenal dengan kedermawanannya. Dia itu adalah sederhana. Dia saya ambil pelajaran dari dirinya. Dia pernah mengatakan bahwasannya dia ingin hidup di mana dia bisa memberikan manfaat kepada orang lain. Jadi kita itu hidup bukan hanya untuk hidup di atas dunia aja. Maksudnya kita memakai apa yang ada di atas dunia saja, tetapi kita tidak pernah memberikan manfaat untuk orang lain gitu. Jadi dari Buya Hamka itu dari Bapak Yusuf Hamka, dia pernah mengatakan seperti ini. Karena dia ingin bermanfaat untuk orang lain, jadi dia buat contoh ini. Terkadang kita pengen buat manfaat untuk orang lain, tapi kita bingung. Karena kan kita selalu berpikir kalau manfaat itu tidak jauh-jauh dari katanya pasti menggunakan biaya gitu ya kan. Jadi biaya itu pasti membutuhkan usaha untuk mendapatkan uang gitu. Jadi dia mengatakan gini, saya pengen membangun sumur, tapi sumurnya itu bisa digunakan untuk banyak orang. Jadi bagaimana kita bisa menggunakan membuat sumur, tapi kita tidak bisa kita tidak mempunyai uang gitu. Jadi dia pengen dari uang itu, kemudian dia bisa membuat sumur bor yang dimana itu kan pasti sumurnya dibor dan membutuhkan biaya yang banyak. Kemudian sumber itu dimanfaatkan untuk orang lain dan itu bakalan kata dia ngalir-mengalir sampai dia nanti mati pahalanya itu tetap mengalir kepada dia. Jadi saya berpikir dari situ, wah rasanya sangat nikmat banget kalau kita hidup, kita pernah ngasih manfaat untuk orang lain ya kan. Pasti kita senang banget, sedikit apapun lah, sekecil apapun. Jadi saya harap kadang kita di pikiran kita gini, karena terlalu kita merasa kita udah berbuat baik sama orang. Terus kayaknya orang terlalu kita terlalu mikir kayaknya kita-kita aja lah yang buat baik. Kayaknya dia itu kayak kayak apa namanya? Kalau katanya kayak pokoknya ngakali kita lah kalau bahasa Medannya itu ya, ngakali kita, curangi kita gitu. Tanpa kita pikir, kadang kita mikir gini, kita ngasih manfaat untuk orang lain. Misalnya contoh nih, saya ngasih manfaat untuk saudari Anggi gitu. Ternyata saudari Anggi ini tidak membalas kebaikan yang sudah saya kasih sama dia. Terus saya benci dong nengok dia gitu. Saya nggak mau ngasih kebaikan lagi sama dia. Padahal sebenarnya ketika kita berbuat baik sama orang lain, belum tentu memang orang yang kita baiki itu yang bakal membalas kita. Kita bisa lihat mungkin ke depannya orang lain yang membalas kebaikan kita karena kita kan nggak ada yang tahu rencana Tuhan gitu. Jadi pokoknya intinya hal terkecil apapun yang kita lakukan, usahakanlah kita selalu bisa memberikan manfaat untuk orang lain gitu. Oleh sebab itu, walaupun dalam kita bermanfaat untuk orang lain, jangan lupa kita syukuri atas apa yang kita miliki dan pokoknya jangan sombong, tetap ingatlah bahwa di atas langit pasti ada langit yang lain. Oke, mungkin itulah pidato singkat yang bisa saya paparkan. Semoga teman-teman yang ada di Zoom ini menyukai pidato saya dan juga nanti teman-teman YouTube yang bakal nonton channel saya. Dan semoga kiranya teman-teman juga lebih menambah wawasannya lagi ke depannya agar ya intinya kita harus memberikan manfaat untuk orang lain. Oke, mungkin itu aja. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.